Yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi guru kami tercinta Ustaz Amin Ibrahim. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan beliau. Amin. Sehingga beliau mampu untuk menjalankan amanahnya untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan sama-sama yang kami hormati dan kami ta'zimi Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Ustaz Amin, kita doakan juga semoga Allah berikan kesehatan pada beliau, memudahkan segala urusan beliau sehingga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang sama-sama kami hormati dan kami ta'zimi penasehat Masjid Miftahul Jannah Ustaz Pak Haji Yunus, kita doakan juga semoga Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, dan segala umurnya selalu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sama kami hormati dan ta'zimi para bapak-bapak, teman-teman yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kami doakan semoga hadirnya bapak-bapak beserta teman-teman ke majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah sehatkan badan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita, mungkin di antara kita ada yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau. Amin ya Allah. Beliau dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, baik nikmat iman, Islam, ihsan serta nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, menakdirkan kita hadir di masjid yang penuh mulia ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatatkan
kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al haditsu al 'ashiru, hadis yang ke-10, an Qulaib bin Hazim radhiyallahu taala anhu, dari Qulaib bin Hazim, semoga Allah memberikan ridho atasnya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ya qaumi, wahai kaumku, utlubul jannata. Nah, ini ada perintah, carilah, raihlah surga, bijuhdikum, dengan jerih payahmu. Ini Rasulullah mengharapkan kepada umatnya untuk mencari surga. Wahrubu minan nari bijuhdikum, dan hindarilah neraka dengan jerih payah. Rasulullah meminta kepada umatnya, ayo kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ganjaran yang telah Allah janjikan kepada kita dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Surganya Allah. Dan Rasulullah juga menyuruh kita untuk jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jangan mepet-mepet. Nah, kalau mepet-mepet bisa dempet ya. Jangan terlalu dekat-dekat, jangan terlalu mepet-mepet. Sama apa? Aman neraka. Jadi kita berusaha dengan jerih payah kita untuk mendapatkan ganjaran yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga kita menjauhi dari segala sesuatu keburukan yang mungkin kalau kita lakukan bisa mendekatkan diri kepada api neraka. Makanya kalau khatib biasanya naik mimbar itu selalu, kenapa sih? Ya, anjuran bertakwa itu masuk di dalam rukun dalam khutbah Jumat. Karena manusia itu adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya khatib mengingatkan untuk jamaah, dan khatib juga pasti bilang untuk diri khatib juga. Anjuran agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita bertakwa dapatnya surga. Ya, kalau kita ingkar kepada Allah, bermaksiat terus kepada Allah, ya udah tempatnya api neraka. Fa innal jannata la yanamu talibuha. Maka sesungguhnya orang yang mencari surga itu enggak tidur. Betul ya Pak? Tidur enggak kira-kira sholat? Allahu Akbar. Kira-kira lagi sholat tidur. Enggak. Jadi orang yang ingin mencari surganya Allah, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin dalam beribadah kepada Allah. Enggak mungkin kalau dia mau bertemu dengan Allah posisinya dalam keadaan tidur. Biasanya paling berat subuh ya. Wa inna an-nara la yanamu haribuha. Dan sesungguhnya orang yang menghindari neraka juga dia enggak semerta-merta tidur. Maksudnya apa? Orang yang beribadah untuk mendapatkan surganya Allah itu dalam keadaan melek matanya, dia kejar tuh bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Dan orang yang bermaksiat juga enggak tidur. Ya, orang yang bermaksiat enggak tidur. Ada yang tidur maksiatnya apa? Ya mungkin kita lagi thalibul ilmi, kita tidur atau kita lagi khutbah, dengerin khutbah, iya lamaan buat tidur aja dan nah itu juga jangan. Ya, kita tergolong
maksiat, kecuali memang sudah tidak berdaya, saking paginya habis nyangkul atau angkat mikro semen, ya 10 sak wajar dah tuh dia diturunin seperti itu. Wa innal jannata mahfufatun bil makarihi, dan sesungguhnya surga itu mahfufah, dikelilingi dengan apa? Bil makarihi, dengan sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak disukai ini contoh Pak Teguh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah jelas tuh ada panggilan Allah, disuruh kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak ada uzur syar'i, ya, maka hendaklah ia segera datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid, kita ngomong ke masjid enak, padahal pada prakteknya tuh berat kalau kita kalah bisikannya sama setan. Makanya surga itu sesungguhnya dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai sama siapa? Sama setan. Jadi kalau nggak suka ke masjid, ya kita tentunya setan. Saya nggak ngomong ya. Wa inna nara mahfufatun bil ladzati wasyahwati, dan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang nikmat-nikmat, yang lezat-lezat, yang senang-senang, yang berkenaan dengan syahwat kita. Ada orang yang bertanya, Ustaz, bisa nggak kita ngilangin syahwat kita? Ya kalau kita ngilangin syahwat kita, berarti kita malaikat. Syahwat itu tidak bisa dihilangkan dari manusia, tapi syahwat itu bisa dikontrol oleh manusia. Dengan cara apa? Dengan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang, ya pokoknya kalau perkara-perkara yang isinya neraka, gas terus. Sekarang tuh begitu, giliran yang baik-baik ngaji ke majlis agak-agak, ya, baru gerimis dikit, ujiannya berat, ya, gerimis ini agak naiknya libur-libur. Itu bil makari, sesuatu memang kalau untuk mendapatkan surganya Allah itu nggak mudah. Kita yang harus melawan hawa nafsu. Masa untuk melakukan kemaksiatan kita betul-betul semangat? Apa kita nggak malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala tulhiyannakum 'anil akhirah, maka jangan sampai kamu lalai dari perkara akhirat. Hidup di dunia hanya sementara, tapi hidup di akhirat itu nanti kita akan kekal selamanya kalau kita sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jaa fi haditsin akhar, disebutkan di hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah memberikan ridhonya atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diserukan ketika penduduk surga memasukinya. Nah, jadi ketika kita nih, amin ya Allah, semoga kita semuanya masuk surganya Allah tanpa hisab. Jadi ketika kita mau masuk ke pintu surga, udah lolos nih jembatan Siratal Mustaqim, berada di depan pintu surga dan akan memasuki pintu surga, apa panggilan surga kepada orang yang ahli surga? Ana lakum. Ya. Jadi ketika kita berada di posisi depan pintu surga,
ana lakum, telah tiba bagimu, antahyau wa la tamutu, kamu akan selalu hidup dan tidak akan mati selama-lamanya, abadan. Wa ana lakum, dan telah tiba bagimu, antasihhu wa la tasqumu abadan, kesehatan yang kamu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa ana lakum, dan telah datang, telah tiba kepadamu, antashibbu wa la tahramu abadan, masa mudamu dan kamu tidak akan selama-lamanya tua. Wa ana lakum antan'amu fala tab'asu, dan telah tiba, telah datang bagimu kenikmatan-kenikmatan yang mana kamu tidak akan merasakan kesengsaraan di dalamnya. Masya Allah. Surga manggilin kita yang ahli surga, amin ya Allah. Dengan panggilan seperti ini kan luar biasa. Hidup selamanya gak pernah mati, sehat selamanya gak pernah sakit. Sakit gigi aja bisa jungkir balik kita, iya. Tapi gigi bisa jungkir balik. Gak punya duit sehari udah puyeng kepala, nyari larutan bukan puyeng 16 gitu. Ya. Gak punya duit sehari aja ya. Tapi kalau di sana gak ada, udah kelaparan. Terus ada yang liatin aja, ngecekin muka pecinya, ya obat gua banyak banget ini. Gak ada. Besok kalau udah ada yang di surga semuanya hitam ya, bersih. Terus juga ngerasain kenikmatan ya Allah. Kenapa sih di dunia saya susah aja, tapi dia selalu sabar menerima apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka ketika dia sampai di pintu surga, maka kenikmatan yang tidak dia dapatkan selama di dunia Allah balas dengan sebesar-besar. Makanya biasanya kita sering nih, kenapa sih ya orang yang muslim lebih kaya daripada kita yang muslim? Pertanyaan itu selalu kita bertanya, kenapa sih mereka banyak yang lebih kaya daripada kita? Ya kita jangan pernah putus asa, karena hidup di dunia bisa diukur. Baina sitin wasabah, umur kita antara segitu, antara 60 dan 70. Bahkan yang ada yang masih muda sudah meninggal, baru lahir brojol sudah meninggal, sampai begitu. Maka jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaika qauluhu ta'ala, demikian itu sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, ini ada di surat Al-A'raf ayat 43. Nah, jadi bisa dibuka ada yang punya HP ya. Itu bunyinya, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu atas apa yang telah kamu lakukan atau perbuat selama kamu di dunia. Makanya ini kan janjinya Allah. Kalau kita benar-benar ya, maka kemarin kita bahas sebelumnya, mau kebaikan kita seperti seisi penduduk bumi, kalau kita tidak yakin akan janji-janjinya Allah dan ancaman-ancaman Allah, maka tidak akan Allah terima. Itu sebagai pagar kita agar kita bisa ngerem, tidak bablas. Kalau main lurus bablas baik, ya nabrak kan begitu. Jadi makanya kendaraan yang kita naiki juga harus ada remnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, semoga Allah berikan ridho atasnya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu Ta'ala. Nah, ada Yaqulullah Ta'ala apa nih? Wah, kita belajar. Masih ingat gak? Kalau Rasulullah bersabda, habis itu ada Yaqulullah, berarti ini adalah hadis qudsi. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, Yaqulullahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, A'dadtu li'ibadiyas salihina fil jannati. Nah, kata Allah, aku telah siapkan kepada hamba-hambaku yang soleh, yaitu surga. Mala ainun ra'at, yang mana mata tidak bisa melihat, wala udhun sami'at, dan telinga belum pernah mendengarnya. Mata tidak pernah melihat dan juga telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak ada yang melekat kepada diri manusia. Apa kata Allah? Iqra'u in syi'tum, maka bacalah semampumu, semaumu. Qaulahu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, ini surat As-Sajdah ayat 17. Bisa dibuka. Jadi dari ayat tersebut, fa inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga ada apa? Syajaratan law yasiru ar-raqibu fi zilliha mi'ata 'amin la yaqtamuha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat suatu pohon. Law yasiru ar-raqib fi zilliha, jikalau seorang pengendara berjalan di bawah naungannya, di bawah pohon tersebut, mi'ata 'amin, selama 100 tahun, la yaqtamuha, maka tidak akan pernah hilang itu bayangannya. Insyaallah. Jadi ikut terus, enggak putus-putus. Coba kalau matahari terbenam, ada bayangan kita? Enggak. Nah. Ya Allah. Iqra'u in syi'tum qaulahu ta'ala, maka bacalah semampumu, ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insyaallah pada hafal nih surat Waqiah ayat 30 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zillim mamdud wa ma'in masbub wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'a wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a. Wa zillim mamdud, bayangannya tidak akan pernah hilang. Wa ma'in masbub, airnya di surga itu selalu mengalir. Wa fakihatin katsirah, begitu banyaknya buah-buahan yang berada di surga. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, enggak ada henti-hentinya, enggak ada habis-habisnya, dan juga tidak ada pelarangan di dalamnya. Wa furushin marfu'ah, dan permadani yang ditinggikan. Inna ansha'nahunna insya'a. Nah, ini bahagia banget nih buat laki-laki yang udah berhubungan. Kan sampai sana kan berhubungan lagi kan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bidadari surga. Maka di sana nggak jadi pada udah nggak ada beban lagi udah besok. Ya, jadi kembali ke tahun 50-an lagi, kembali Sweet 17. Insyaallah. Ya, terus Allah ciptakan pendamping-pendampingnya, yaitu para bidadari. Apa-apa dah, enakan kan ngayalin surga, iya. Daripada ngayalin neraka nanti dulu nih. Kalau ngayalin neraka nanti aja dah. Kalau kita habis bermaksiat tuh, nggak pikirin tuh selama hidup kita ngapain.
ya kan? Ini kan Abu Nawas pintarnya luar biasa, dan juga tingkah lakunya dalam keburukan juga luar biasa. Tapi syairnya dia sampai sekarang yang di pesantren itu dibaca. Cara merayu Allahnya itulah yang luar biasa Abu Nawas. Bagaimana? Saya tahu ya Allah, saya bukan ahli surga. Ini bahasanya Abu Nawas. Wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, saya nggak kuat ya Allah kalau berada di panasnya api neraka. Beliau sampai begitunya, ya. Ya Allah, yang ku minta hanya pertobatan kepadamu, ya. Jadi setiap kemaksiatan yang dia lakukan, saking cerdasnya beliau, itulah cara beliau itu merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia melakukan maksiat tapi nggak mau diganjarkan neraka. Nah, itulah pentingnya kita berdialog kepada Allah dengan bahasa hati kita. Makanya di setiap sholat juga kita diajarin, guru-guru kita sering baca tuh, ya. Kita minta apa? Ajirna minan, Allahumma ajirna minan. Nah, itu para ulama sepakat tuh ayat. Minta agar kita itu betul-betul dijauhkan, terhindar dari panasnya api neraka. Karena kita nggak tahu kemaksiatan apa, keburukan apa, kezaliman mana yang mungkin seharusnya kita mendapatkan surganya Allah, Allah masukkan kita ke pintu neraka. Nauzubillah wa Waruya al-Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, dia berkata, naja Musa rabbahu. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari dari Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah bersabda, naja Musa rabbahu. Suatu ketika Nabiullah Musa ini memohon kepada Tuhannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akhbirni an akhiri, beritahukan kepadaku, man yadkhulul jannata, siapa orang terakhir yang akan memasuki pintu surgamu. Nah, ini pertanyaannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kam yakunu lahu minal jannah, masih pertanyaannya beliau, berapa banyak bagian surga baginya. Jadi tadi siapa orang terakhir yang akan masuk pintu surga dan berapa banyak bagian surga untuk dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun, tidaklah sisa di dalam neraka seorang muslim kecuali seorang satu laki-laki atau seorang laki-laki. Jadi yang sisa di dalam nerakanya Allah itu ada
satu laki-laki. Kita benar nih. Jangan lagi ke surga nyawa aja dah. Jangan di situ dah. Udah makin satu, serem banget lagi tinggal sendirian ya. Ya. Ukhrijuhu birahmati. Masya Allah. Tapi satu yang tadi, ya, sisa satu seorang muslim yang berada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhrijuhu birahmati, akan aku keluarkan dia dari neraka dengan rahmat dan kasih sayangku. Ya Allah, luar biasa ya. Masih ada, mungkin kita tidak tahu muslim yang mana. Ini buat orang muslim. Kalau orang kafir, khalidina fiha. Seorang muslim yang nggak ada amal kebaikannya sama sekali, sampai nanti dia ditaruh di nerakanya Allah, itu juga akan mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, nggak selamanya dimasukkan di dalam neraka. Maka kalau kita punya pakaian kotor, langsung kita masukin nggak ke lemari? Pasti enggak. Ya kita kupiak dulu, ya. Kalau zaman dulu dikupiak, ya. Kalau sekarang mah digiling, udah enak, ya di mesin cuci, bersih, apa langsung masuk? Enggak. Jemur dulu. Habis dijemur, disetrika, digosok. Habis digosok, barulah ganti parfum, baru bisa masuk. Nah itu juga prosesnya kita begitu. Ya Allah. Fayaqifu ala babil jannati. Kemudian lelaki tersebut setelah dikeluarkan dari Allah dari api neraka, dia berdiri di depan pintu surga. Fa'aqulu lahu, maka Allah berkata kepada lelaki tersebut, udkhulil jannata, masuk surga. Ayo masuk surga. Kalau bahasanya Allah sudah selesai, azab buat kamu, silahkan. Atas rahmatku, cintaku kepada hamba-hambaku, pantas saat ini kau masuk ke surga. Fayaqulu, maka lelaki tersebut menjawab, kaifa adkhulul jannata, ya Allah, bagaimana aku bisa memasuki surga? Wa qad akhadha an-nasu manazilahum, sedangkan surga itu sudah ditempati oleh orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian darinya. Surga itu kan ada 8 pintunya, ya. Ada yang nanti dari ahli-ahli ibadah yang sholatnya, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli puasa, ada yang ahli muazin, yang azan, itu ada. Ya, pintu-pintu surganya Allah itu begitu banyak disediakan. Tapi lelaki itu masih bertanya, kalau udah masuk surga Anda, ya Allah, ini surga semua udah penuh, karena udah pada ditempatin gitu. Wa darajatihim, beserta dengan derajat-derajat mereka. Ya. Falam yabqa li syai'un wala makanan, ya Allah, udah kagak ada lagi bagi saya tempat ini, udah penuh semuanya. Kayak gitu. Fa'aqulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya abdi, wahai hambaku, tuh masih panggil hambaku sama Allah. Gak sayang gimana Allah kita. Atau fil jannati minal makan miqdar mamlakatin malikaini minad dunya. Wahai hambaku, apakah kamu ridho, apakah kamu mau kalau aku tempatkan di dalam surgaku yang mana ukurannya seperti kerajaan malikaini minad dunya, yang mana kerajaan itu kekuasaannya seperti 2 kerajaan dunia.
Jadi tempat yang tadi udah gak kebagian masih disediain Allah dan masih Allah mau kasih. Masih mau begitu, masih mau aja, masih atau mau Allah, kan gitu pertanyaannya. Fayaqulu, kemudian lelaki itu menjawab, qad raditu, aku begitu ridho ya Allah, aku begitu mau ya Allah. Fa'aqulu lahu, maka Allah berkata kepadanya, udkhulul jannata walaka ad'afun dzalika, maka masuklah kamu ke surga dan bagimu beberapa kali lipat. Jadi ukurannya beberapa kali lipat. Fa'atahu biqadri mamlakati arba'atin min mulukid dunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ukuran satu kerajaan itu dengan 4 kerajaan dunia. Masya Allah, luar biasa ya Pak. Kita maksiatnya kepada Allah begitu besar, ampunannya Allah begitu luas, dan surganya Allah aja masih Allah persiapkan untuk kita. Masa kita gak malu sama Allah? Kan itu menjadi sebuah nasihat untuk kita. Jangan sampai kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih jabatan? Apa sih kekayaan? Apa sih keistimewaan yang kita miliki di dunia ini? Semuanya akan habis, semuanya akan binasa. Kita belajar dari sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Wahai bulan Ramadan, maukah kamu menjadi seorang hakim agung? Nah, kalau kita ngomongin hakim agung, kira-kira duitnya banyak? Enggak? Tempat duduknya enak, bahkan sudah seakan-akan seperti itu Tuhan yang menentukan balutnya antara sah atau. Tapi lihat keteguhan bila berapa, emang berapa sih bisyarah seorang yang muazzin? Apakah besar? Tidak. Tapi yang beliau cari apa? Suatu kebahagiaan. Bapak-bapak, teman-teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 189. Apa kata Allah? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi kita disuruh sama Allah dengan bertakwa. Ayo tingkatkan takwa kita, maka kamu akan bahagia. Percepat ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan percepat juga kebahagiaan kepada kita. Akhirnya bila Rabah ini sembunyi, tidak mau mendapatkan gaji yang begitu besar. Kalau bahasa kita hakim agung, ya, bisa triliunan gitu, ya, tapi tidak mau. Beliau lebih untuk menyembunyikan dirinya agar apa? Sanad azannya itu tidak terputus karena perkara urusan dunia saja. Qala Musannif rahmatullah alaihi, berkata seorang pengarang kitab Syekh Abu Bakar, semoga Allah memberikan rahmat atasnya, yakunu mithla Khurasana wa Iraqin wa Yaman wa Syam. Jadi 4 kerajaan dunia, ya, besarnya itu kata seorang musannif Syekh Abu Bakar ini seperti Khurasan. Khurasan itu luas perseginya 314.000 kilometer persegi, itu luasnya. Ya, berarti kalau kita punya kayak gitu bisa bawa apaan ya? Itu luas baru daerah Khurasan.
Kemudian Irak, ya, Irak itu luasnya 434.314 km persegi. Itu kalau digabungin dua udah berapa ya? 314.000 sama 434, 438, 314 km persegi. Kemudian Yaman itu luas lagi, 527.968 km persegi luasnya. Dan terakhir itu negeri Syam. Nah, negeri Syam itu ya kerajaannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu kita bilang wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu Syam. Jadi kerajaannya baginda Rasul itu di Syam. Nah, Syam itu berapa? Luasnya 89.342 km. Itu bagi orang yang mungkin selama di dunianya kerjaan maksiat aja, itu masih Allah